Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 18044111633. Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi geografis dan pengumpulan data geospasial. Nah, yang pertama adalah pengertian sistem informasi geografis secara umum. Bagian A merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis dan manipulasi, dan keluaran. Dan bagian B merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu. Bagian C merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Bagian D merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi atau perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, perubahan, manajemen dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan, dan geografis. Nah, selanjutnya bagian E merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditentukan oleh lokasi tersebut. Nah, yang selanjutnya merupakan komponen-komponen dari sistem informasi geografis. Nah, secara umum sistem informasi geografis bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, pengguna atau user atau sering dikenal sebagai manusia sebagai pengelola, dan data. Nah, selanjutnya bagian A, hardware atau perangkat keras. Hardware terdiri dari hardware komputer terdiri dari GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan sistem informasi geografis, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu dicetak, compact disk, dan lain-lain. Sistem informasi geografis mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibanding dengan sistem informasi lainnya, dengan menjalankan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu VGA. Nah, adapun perangkat keras dari sistem informasi geografis itu sendiri dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. Dan yang kedua adalah alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya Central Processing Unit atau CPU, tape drive, dan disk drive. Nah, yang ketiga adalah alat keluaran ataupun output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses sistem informasi geografis, misalnya visual display atau yang sering disebut dengan VDU, plotter, dan printer. Nah, selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak sistem informasi geografis merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout ataupun analisis keruangan. Perangkat adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi geografis. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolahan data sistem informasi geografis, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang berbasis offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper,
Server, ArcGIS, ArcView, Mapinfo, AirMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Nah, seperti contoh pada gambar, contoh perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi geografis itu merupakan tampilan awal dari beberapa contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya adalah pengguna atau user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keuangan atau data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analisis, dan manajer. Dan selanjutnya bagian D adalah data. Data dan informasi spasial atau keuangan merupakan bahan dasar dalam sistem informasi geografis. Data ataupun realistis di dunia alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keuangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah konsep dari sebuah geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran, lukisan, ataupun rancangan mengenai suatu objek. Proses dalam semua yang berkaitan dengan ilmu geografi secara harfiah. Pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena yang terjadi dari alam, sosial, serta selalu berkaitan dengan 17 hubungan, persebaran, pola, bentuk, dan fungsi, dan juga proses-proses terjadinya lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan independensi, diferensiasi, area, dan keterkaitan ruangan. Nah, selanjutnya adalah implementasi sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Yang pertama, penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjir, rawan terhadap longsor, pemetaan geomorfologi Kecamatan Sendana dan Mungkajang, Kota Palopo. Itu merupakan sebuah contohnya. Selanjutnya adalah pemetaan penyebaran dana bantuan operasi sekolah dan sebaran COVID-19 berbasis ArcGIS online. Nah, selanjutnya adalah data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam sistem informasi geografis merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografi, data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskriptif atribut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Dan selanjutnya adalah informasi deskriptif ataupun sering dikenal sebagai atribut. Atau informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengan contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah format data spasial. Dalam sistem informasi geografis, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis ataupun area. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketetapan dan merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Selanjutnya yang kedua, data raster. Data raster merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau feature element.
Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berupa secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar ukuran filenya. Dan ini sangat bergantung pada kapasitas perangkat keras yang tersedia. Dan selanjutnya adalah peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Cara dengan dalam tahapan sistem informasi geografis sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Cara dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Nah, ini merupakan contoh gambar dari peta analog itu sendiri. Dan selanjutnya adalah data sistem penginderaan jauh atau PJ. Data penginderaan jauh atau PJ seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaan data secara berskala dan mencangkup area-area tertentu. Selanjutnya adalah data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari data hasil pengukuran lapangan. Nah, selanjutnya adalah data GPS atau Global Position System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS diterangkan dalam subbab terpisah. Nah, mungkin cukup sampai situ yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.